Konotasi mahar politik ini memang agak negatif ya di tengah masyarakat. Biasanya orang memahami mahar politik sebagai pemberian seorang kandidat kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada partai politik agar yang bersangkutan mendapatkan tiket untuk running menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Tetapi prakteknya tidak sesederhana itu ya di lapangan. Saya mendengar ada beberapa praktek yang mungkin saja terjadi. Pertama, bisa jadi prakteknya adalah seorang kandidat diminta menyiapkan dana oleh partai politik untuk konsolidasi pemenangan dan untuk misalnya dana-dana saksi di TPS. Nah, dana ini harus diserahkan kepada partai dan partai akan mengembalikan sepenuhnya kepada sang kandidat ketika waktunya diperlukan. Yang pertama. Yang kedua, mahar politik ini boleh jadi di lapangan merujuk pada aktivitas jual beli kursi untuk kepentingan pencalonan pasangan calon. Jadi seperti kita tahu, untuk mengusung pasangan calon, partai perlu mendapatkan jumlah kursi yang cukup ya, 20% di DPR atau 25% suara. Nah, dalam kasus di mana jumlah kursinya tidak memenuhi, sementara partai yang mencalonkan pasangan, maka dia mencoba untuk mendapatkan dukungan dari partai lain dengan cara dalam tanda kutip membeli kursi yang dimiliki oleh partai lain. Atau bisa jadi praktek itu muncul meskipun partai sudah cukup kursinya, tetapi dia coba melakukan lobby-lobby politik supaya partai lain mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai dengan kompensasi mahar politik tertentu. Nah, ini praktek-praktek yang mungkin terjadi di lapangan. Saya berpendapat kedua contoh kasus itu berbeda ya, serupa tapi tidak sama. Untuk contoh yang pertama, yaitu penyiapan dana konsolidasi dan dana saksi di TPS, saya kira itu merupakan sebuah keniscayaan politik yang harus ditanggung oleh kandidat karena memang biaya politik itu cukup besar. Nah, yang ini saya kira tidak termasuk dalam kategori imbalan yang dilarang dalam pasal 88 PKU nomor 3 tahun 2017. Tetapi yang kedua, yaitu jual beli kursi untuk kepentingan pengusulan calon. Nah, inilah yang menurut saya merupakan politik transaksional yang serupa dengan politik uang, di mana seseorang memberikan sejumlah uang kepada pemilih agar memilih calon yang diusung. Nah, dalam hal mahar politik seperti ini, jual beli kursi seperti ini merupakan praktek mahar politik yang tidak sehat bagi demokrasi karena seseorang dicalonkan oleh partai atau partai mencalonkan seseorang atau pasangan kandidat bukan karena yang bersangkutan memiliki kapasitas atau kualifikasi tertentu, tapi karena ada kompensasi material yang dijanjikan atau diberikan oleh sang calon atau partai. Nah, inilah pengertian yang seperti inilah yang saya kira bisa masuk dalam kategori pelanggaran pasal 88 PKU nomor 3 tahun 2017. Nah, tantangan terbesarnya itu sesungguhnya ada pada aspek etik, bukan pada aspek hukum. Yang baik yang pertama maupun yang kedua itu memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi demokrasi ya. Kedua praktik ini bisa memberikan insentif bagi calon kalau dia terpilih nanti akan mencari dana atau melakukan perilaku koruptif guna mengembalikan dana pemenangan yang sudah dia keluarkan. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya bagi demokrasi. Jadi meskipun saya mengatakan bahwa praktek yang pertama ini tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 88 PKU nomor 3 tahun 2017, tetapi keduanya ini memiliki konsekuensi yang buruk bagi
pemerintahan yang sehat, bersih dari KKN, karena memberikan insentif bagi calon kalau mereka terpilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk melakukan perilaku-perilaku koruptif. Kalau aturan hukumnya sudah sangat jelas ya, tadi sudah saya singgung tentang pasal 88 PKPU nomor 3 tahun 2017. Di situ dinyatakan larangan-larangan bagi kandidat dan bagi parpol untuk melakukan imbalan dalam bentuk apapun terkait pencalonan. Ya, jadi kandidat dilarang memberikan imbalan kepada parpol, parpol dilarang menerima imbalan. Dan konsekuensinya pun tidak ringan. Bagi parpol ada ancaman bahwa jika terbukti imbalan itu ada, maka parpol yang bersangkutan dilarang mencalonkan pasangan lagi di daerah tersebut pada periode berikutnya. Sementara bagi calon yang terbukti memberikan imbalan kepada parpol, maka penetapannya itu bisa dibatalkan, baik penetapan sebagai calon maupun penetapan sebagai kandidat terpilih, atau bahkan ketika sudah menjabat dia bisa dibatalkan karena adanya praktek pemberian imbalan itu. Ya, disinilah problemnya, bahwa penegakan hukum pasal 88 PKPU nomor 3 2017 ini tidak mudah ya, karena jika ada pelaporan, partai politik bisa saja membuat alibi-alibi yang menyelamatkan posisi parpol, dan pelapor sendiri akan menghadapi risiko politik yang tidak ringan karena dia akan berhadapan dengan mesin partai yang kuat, tidak hanya mesin partai di level daerah tapi juga mesin partai di level pusat atau DPP. Ya, jawabannya bisa saja itu terjadi, artinya mahar politik bisa dihilangkan asal ada aturan hukum yang bagus, kemudian penegakan hukum yang kuat. Tetapi hal itu tidak mungkin tanpa dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan pendukung yang relevan supaya partai tidak main belakang, misalnya dengan cara meningkatkan bantuan dana partai politik untuk kegiatan operasional mereka. Saat ini seperti yang kita ketahui, alokasi dana partai itu hanya Rp1.000 per suara atau sekitar 0,00056% dari total dana APBN. Padahal konon dana yang diterima partai politik di negara-negara maju itu mencapai 30-100% biaya operasional mereka. Nah, bayangan saya kalau negara bisa memberikan bantuan dana operasional cukup kepada partai-partai, itu bisa meminimalisir terjadinya praktek mahar politik. Tentu ada konsekuensi tambahan dari diterimanya dana publik oleh partai itu, yaitu ada auditing keuangan yang bagus, ada SPJ keuangan yang bagus. Nah, dari sini nanti kita bisa berharap bahwa praktek mahar politik bisa menjadi hilang, kemudian partai politik menjadi lebih kuat, serta demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.